Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera kepada siapapun dimanapun saudara berada saat ini, amin. Mari kita angkat satu pujian, kita menyembah Tuhan dan kita belajar lagi akan firman-Nya. Mari kita satukan hati dan kita katakan, Engkau yang lebih tahu. Haleluya Yesus. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku, amin. Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai Untuk menepati setiap janji-janji-Mu Bapa. Amin, amin. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan cara untuk memberikan pertolongan kepada setiap kami. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, amin, amin. Engkau yang Lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati Janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janji-Mu bagi kami. Kami percaya Bapa, kami bersyukur Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Bapa. Sungguh Bapa, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang
tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Kami percaya Tuhan, kami akan terus belajar akan kebenaran firman-Mu, agar kami dimengertikan dan difahami Bapa dengan cara kerja Allah dalam kehidupan setiap kami, anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu, dan kami mau duduk manis Bapa untuk mendengarkannya, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan dari kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lanjut dari ayat yang kemarin ya. Sekarang kita masuk ke di ayat yang ke-12. Kemarin ini berbicara tentang Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab ya. Dan sekarang kita masuk ke 12. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat Bet-Eket, perkampungan para gembala. Jadi di Bet-Eket ini ada perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah sanak saudara Ahazia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket 42 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekhab yang datang menyongsong dia, memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya. Jika ya, berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Aduh, ngeri banget ya Bapak Ibu. Di Indonesia pernah terjadi? Pernah. Biarlah ini selesai sampai di sini ya. Ini di sini dari pembacaan ini saya mau menyatakan bahwa Allah itu sangat giat dalam bekerja, sehingga saudara pun digiatkan dalam pelayanan saudara. Kalau saudara digiatkan dalam pelayanan seperti pelayanannya Yehu, Allah ketika memilih Yehu untuk menghabiskan keluarga Ahab, itu yang dikerjakan, sehingga tidak ada penawaran lagi, tidak ada tawar-menawar. Tetapi ini tidak membunuh, tetapi di zaman sekarang kita akan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Bukan untuk membunuh loh ya, tetapi mengayomi. Kita membimbing, kita membina, bukan membinasakan, tetapi membina dan memberikan pertolongan, uluran tangan, kasih. Amin. Jangan seperti yang kita baca dalam firman 2 Raja-Raja ini saja gitu ya. Karena kita sudah hidup dalam zaman anugerah. Nanti ini pasti ada yang protes ke saya, pasti ada yang nelpon saya gitu. Dan saya jelaskan di sini Tuhan tidak mengajarkan untuk kejahatan dalam pembunuhan, tetapi di sini yang dimaksud Tuhan mengajarkan kegiatan kita segiat-giatnya untuk melayani Tuhan dalam cinta kasih. Kita dengan tegas kita melayani, dengan tegas kita mengasihi juga, tetapi tetap dalam ketegasan. Kalau orang itu salah juga harus dia ajari, diperingatkan gitu. Bukan berarti harus dielus-elus saja gitu seperti meong nanti akhirnya ya. Tetapi karena engkau berharga di mata Tuhan, karena engkau bukan meong, tahu meong kucing ya, engkau bukan meong, tetapi kita manusia yang sangat berharga di mata Tuhan, maka kita menjadi orang yang diurapi dan harus tegas. Dan kita tetap mengasihi sekalipun orang itu bersalah. Seperti beberapa hari yang lalu kan sudah saya sampaikan,
Kita tidak boleh menyimpan dendam, kepahitan, dan kekecewaan. Tapi di sini hari ini saya memberi judul Allah yang menggiatkan. Menggiatkan berarti kita digiatkan oleh Allah dengan cara kerja untuk melayani bersama dengan Bapa. Amin. Dengan Roh Kudus. Karena apa, hari-hari ini banyak orang males, Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang malas ya, untuk nggak ada kegiatan sama sekali gitu ya. Banyak orang-orang yang malas, tetapi di sini mau diajarkan supaya tidak malas. Orang-orang malas itu cenderung memiliki 1001 alasan untuk tidak mau berjuang. Nah, ini dia sangat ahli dalam memberikan alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Namun sebaliknya, buat orang-orang yang rajin, dia akan selalu punya alasan untuk bertindak, berbuat, dan melihat karya Tuhan. Saya pelajari orang-orang malas akan selalu menjadi beban buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul apa enggak? Males, aduh disuruh ini males, suruh ini males, jengkel enggak akhirnya jengkel. Maka dari itu kita harus giat seperti Yehu giat. Karena itu jangan bergaul dengan orang-orang yang malas. Karena kemalasan bisa menular dan akhirnya kita tidak mengalami kemajuan dalam hidup. Orang malas juga akan senang mengkritik. Orang malas itu sukanya ngeritik, padahal dia sendiri belum tentu gitu ya, belum tentu. Jadi kalau saudara dikritik, biar aja. Saya sering dengan adanya renungan harian ini yang mengkritik banyak, ada yang nggak banyak sih, lebih banyak yang diam, yang daripada yang kritik. Yang kritik itu cuma 1-2 orang gitu ya. Tetapi kan rasanya juga menggelikan pikiran, menggelikan hati gitu. Tapi saya puji Tuhan, anak-anak yang di sekeliling saya, mereka selalu menguatkan. Mami jangan melihat yang 2 atau 1, Mami lihat yang 50 lebih itu loh Mi, yang 40 lebih itu loh Mi gitu. Nah itu memberikan kegiatan yang luar biasa. Mari kita giat dalam pelayanan. Jangan menghiraukan apa yang dikatakan orang, itu tidak berguna sama sekali. Orang-orang yang mematikan saudara itu tidak berguna, tetapi orang-orang yang mendukung saudara itu yang memberikan kehidupan buat saudara. Haleluya. Di sini ada 4 hal Bapak Ibu yang akan saya beritahukan kepada saudara ya, karena Tuhan itu memberikan kepada kita confidence bahwa kita harus mampu. Jangan kita katakan aku nggak mampu, tapi katakan aku mampu. Kenapa mampu? Karena saudara bersama Roh Kudus. Kenapa mampu? Karena Tuhan besertamu. Kenapa mampu? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Amin. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Hal yang kedua, Tuhan memberikan semangat untuk kita memandang ke depan. Tuhan tidak pernah memberikan ketidaksemangatan memandang ke depan, karena di hari depanmu penuh dengan pengharapan yang Tuhan beri. Maka dari itu Tuhan memberikan pandangan ke depan itu penuh dengan sukacita. Di sini saya tulis demikian, seringkali orang menjadi malas karena terbiasa untuk menengok ke belakang dan berkata, seperti saya katakan tadi, waduh iya ya, aku kok begini ya, aku dikritik seperti ini, aku dikatakan begini, ya biar. Kalau orang itu mau melihat, ya lihat. Kalau orang itu mau mengikuti renungan, ya ikuti. Kalau nggak mau, kalau orang itu bilang aku nggak suka renunganmu, ya biar gitu. Kita nggak boleh berhenti di sana. Satu orang tidak membutuhkan saudara, tetapi banyak orang yang masih membutuhkan firman yang saudara sampaikan, yang saya sampaikan. Mungkin demikian, puji Tuhan, saya mendapat kekuatan dari anak-anak rohani saya yang selalu mendampingi saya dalam pelayanan ini. Saya berterima kasih buat mereka dan Tuhan pasti memberkati mereka. Seringkali orang menjadi malas karena terbiasa untuk menengok ke belakang dan berkata, oh, saya sudah begini, sudahlah karena saya sudah ditakdirkan demikian. Orang-orang yang rajin pasti akan menyadari bahwa Tuhan memberikan semangat bagi kita untuk memandang ke depan. Artinya kalau kita tidak berjuang dan berusaha dengan sungguh-sungguh hari ini, maka hari depan kita akan penuh dengan kegagalan dan kegagalan juga air mata. Maka dari itu kita harus belajar untuk berjuang, terus berjuang ya. Jangan loyo, jangan lemah. Amin. Tuhan memberikan keberanian untuk menghadapi berbagai kegagalan dan penderitaan. Itu Tuhan izinkan loh.
Karena semua itu karena Tuhan gitu ya. Kalau saudara diberikan keberanian untuk menghadapi berbagai kegagalan dan penderitaan, itu Tuhan izinkan, dan ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saudara gitu, dan Tuhan itu selalu ada pada saudara ya. Dan dia selalu ada pada saudara. Buat orang malas, kegagalan dan penderitaan adalah akhir dari segalanya. Tetapi buat orang-orang yang rajin, haleluya, ada amin. Buat orang-orang yang rajin, orang yang dekat Tuhan, kegagalan dan penderitaan adalah bagian dari proses Allah untuk membuat kita berhati-hati. Amin. Bergantung pada Tuhan dan tidak sombong. Itu bedanya. Kalau orang malas, ya sudah, aku nggak mau. Tetapi kalau orang rajin terus giat berusaha, bagaimana akhirnya dia akan memperoleh yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih baik, dan tanpa ada kesombongan. Tetapi kalau orang malas bisanya cuma mencaci maki, orang yang tidak bisa itu mencaci maki. Saudara harus ingat, ketika saudara diolok, ketika saudara dicaci maki, itu tanda orang yang mengolok saudara itu tidak mampu seperti saudara. Ada amin. Haleluya. Tuhan baik buat kita. Saudara harus benar-benar kuat. Saudara akan disebut sehat jasmani dan rohani. Tidak kebetulannya renungan kita itu diberikan kita sehat, kita kuat itu. Haleluya. Karena pandemi akhirnya saya mengambil, Tuhan beri hikmat apa yang kita pakai, ternyata ini maknanya kita boleh kuat karena saudara sehat jasmani dan rohani. Kekuatanmu pun juga di dalam rohani dan jasmani. Hal yang keempat, Tuhan memberikan sukacita untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab. Percayalah, engkau akan bersukacita untuk mengerjakan satu tanggung jawab yang Tuhan mau. Kalau renungan harian ini boleh ada, saudara, buat kita semuanya. Ini bukan kemauan saya, tetapi Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang menyuruh kepada saya hampir 1 tahun yang lalu ya. Hampir 1 tahun, nanti bulan depan 1 tahun genap kita ada dalam renungan kita sehat, kita kuat ini. Awalnya saya, aduh masa mungkin iya begini-begini. Tuhan bilang, gak usah banyak cakap, kata Tuhan, kerjakan saja. Awalnya ya masih banyak orang-orang yang begini begitu, tapi biarlah itu berlalu. Yang terpenting adalah hari ini. Tuhan, saya yakin dan percaya semuanya dalam perencanaan Tuhan itu adalah yang terbaik dan yang terindah. Ketika saudara mengerjakan segala sesuatu dengan sungut-sungut, maka segala sesuatu akan terasa sangat berat. Kalau bersungut-sungut, apalagi kalau habis dihina, habis dimaki-maki gitu ya, habis ditelepon dan yang lain sebagainya, aduh itu melemahkan gitu. Tetapi saudara harus ingat, biarkan, gak usah menghiraukan dengan sungut-sungut, jangan bersungut-sungut. Gantikan sungut-sungut itu dengan kerelaan hatimu. Amin. Inilah yang kemudian membuat kita menjadi malas untuk mengerjakannya. Betul apa enggak? Iya. Buang itu, kalahkan ya, kalahkan dari segala tindakan. Tetapi ketika Tuhan memberikan sukacita, maka setiap tugas dan tanggung jawab dapat kita jalankan dengan ringan dan nikmat, penuh damai sejahtera dan sukacita serta ketenangan yang melampaui dari segala akal dan pikiran kita menyertai Engkau. Ada amin. Jadi jauhkan dirimu dari hal-hal yang negatif, tetapi jadilah anak Tuhan yang positif. Ketika engkau positif, engkau bertumbuh di dalam iman, cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terukur dalam dan luasnya, bagaikan samudra raya itu, engkau akan menikmatinya dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini, Bapa, yang mengajarkan bagi kami
Engkau taruh roh kemampuan kepada setiap anak-anak-Mu. Karena Engkau yang memberikan kegiatan buat tubuh, jiwa, dan roh anak-anak-Mu Bapa. Yang sudah mengikuti ibadah renungan harian online ini, Tuhan, kita sehat, kita kuat, biarlah Engkau benar-benar menyehatkan roh kami, menyehatkan jiwa kami, menyehatkan tubuh kami. Dan Engkau juga memberikan kekuatan ekstra Bapa di dalam hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami tetap menyala-nyala di dalam Yesus. Sehingga kami tidak putus asa Tuhan, tetapi kami terus akan maju dan maju. Sehingga kemuliaan Allah akan semakin dinyatakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini, buat pembelaan-Mu hari ini. Sehingga semangat hari ini dan boleh dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi kemalasan, tidak ada lagi sungut-sungut, tetapi yang ada sukacita surgawi mengalir di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.